Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan bahas tentang darbuka. Aduh, tapi tidak akan membahas bagaimana cara bermain darbuka atau tutorialnya. Saya akan mengerjakan sedikit persamaan matematika yang bentuk kurvanya itu mirip dengan darbuka. Oke. Alat musik dari Timur Tengah yang mana bentuknya itu seperti ini. Wow. Seperti itu. Nah, kan kalau kita remnya dilepas itu bentuknya seperti set. Mirip seperti hiperboloida satu daun ya kan, satu daun. Bukan daunnya ini ya, gambarnya yang bisa kita lihat di samping. Ini. Nah, kayak gitu gambarnya. Nah, bagaimana lebih lengkapnya, bentuk persamaan dan juga contoh soal? Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini kita akan bahas mengenai hiperboloida. Hiperboloida sendiri itu merupakan himpunan titik-titik di ruang dimensi 3 yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap yang disebut sebagai titik fokus adalah sama. Nah, pada permasalahan kali ini hiperboloida memiliki dua jenis. Ini hiperboloida satu daun dan hiperboloida dua daun. Yang pertama itu hiperboloida satu daun. Nah, ini adalah bentuk dari hiperboloida satu daun. Nah, ini kan sangat mirip sekali dengan darbuka yang saya mainkan tadi. Nah, apabila darbukanya dilepas remnya, maka bentuknya itu akan kurang lebih seperti ini ya kan. Nah, kemudian ada persamaan umumnya, ya ini adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat min b per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan umum dari hiperboloida satu daun. Pada persamaan di atas itu mewakili persamaan dari permukaan yang disebut dengan hiperboloida satu daun. Nah, kemudian misalkan z-nya sama dengan 0, maka kita dapat x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah merupakan persamaan dari elips. Nah, kita lihat di gambar, jika x sama dengan 0, jika z sama dengan 0 di sini, maka persamaan dari x dan y-nya akan bentuk seperti bulatan yang ini. Bulatan yang ini itu bentuknya elips karena persamaannya itu seperti ini. Nah, kemudian maka jika x-nya adalah elips. Nah, yang tadi adalah elips. Nah, jika kita mengganti z dalam persamaan yang diberikan dengan nilai tetap z 0, maka kita akan memperoleh persamaan. Nah, ini dia persamaan elipsnya tadi. Kemudian ada jejak-jejak di bidang x, y, dan yz masing-masing adalah hiperbola yang memiliki persamaan x kuadrat min a per a kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dan y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, jejak di bidang xz berarti yang ini ya. Nah, yang ini bentuknya itu nanti seperti hiperbola, seperti hiperbola. Nah, yang bidang yz ini juga bentuknya hiperbola. Nah, kenapa disebut dengan hiperbola? Kalau kedua garis atau bukan jejak-jejak ini digambarkan dalam bidang datar, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari hiperbola, ya kan? Nah, kenapa disebut jejak-jejak di bidang x, z, dan y, z itu akan membentuk sebuah hiperbola. Kemudian ada bagian-bagian sejajar dengan x, z, dan y, z juga merupakan hiperboloida yang masing-masing persamaannya adalah, nah, ini adalah persamaan hiperboloida satu daun yang mengelilingi sumbu z. Dan ini adalah persamaan hiperboloida satu daun yang mengelilingi sumbu z. Yang ini mengelilingi sumbu y dan yang ini mengelilingi sumbu z. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini kan kalau misalnya di sini tadi yang mengelilingi sumbu y, ini kan dia mengelilingi sumbu z. Bisa juga dia nanti mengelilingi sumbu y ini ataupun mengelilingi sumbu x. Nah, seperti itu. Nah, dalam pembahasan di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa karakteristik umum dari pada hiperbola satu daun adalah pertama, yaitu adalah persamaan umumnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat min c kuadrat sama dengan 1. Kemudian jejak berbentuk elips pada bidang x, y. Nah, di sini ada bidang x, y. Di sini membentuk elips di saat z sama dengan 0. Kemudian jejak berbentuk hiperbola pada bidang x, z, dan y, z. Nah, ini bentuknya hiperbola. Yang samping-sampingnya, yang di samping-sampingnya ini ya kan bentuk seperti ini. Hiperbola seperti gambar di slide sebelumnya.
Kemudian sumbu hiperbolanya sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Nah, kalau kita lihat di sini yang koefisien negatif adalah yang Z. Berarti dia sumbunya adalah di sumbu Z. Nah, dia memutari sumbu Z. Nah, seperti persamaan sebelumnya, ada juga yang memutari sumbu X itu saat koefisien X-nya negatif, dan yang memutari Y saat koefisien Y-nya negatif. Hanya memiliki satu koefisien negatif pada persamaannya. Nah, ini kan hanya satu, di mana ini menandakan bahwa disinilah letak sumbu si hiperbolida satu daunnya itu melingkar, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Nah, kan bentuknya seperti terowongan, corong yang membesar. Jadi semakin menjauh dari titik Z, dari titik pangkal, maka dia akan semakin membesar. Nah, sama seperti bentuk dari darbuka tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan mengenai hiperboloida satu daun. Nah, kemudian ada contoh soalnya. Diketahui sebuah persamaan hiperboloida 5x kuadrat plus 3y kuadrat min 4z kuadrat sama dengan 3. Kemudian tentukan A. Persamaan hiperboloida satu daunnya. Yang B. Persamaan bidang yang membentuknya. Nah, langsung kita jawab. Pertama itu persamaan hiperboloida satu daunnya. Nah, kunci dari untuk menemukan persamaan hiperboloida satu daunnya itu adalah memastikan bahwa ruas kanannya sama dengan 1, seperti persamaan umumnya. Maka dari itu, semua bilangan yang ada di dalam persamaan ini kita bagi dengan 3, agar ruas kanannya menghasilkan 1. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Nah, kan? Jadi, persamaan hiperboloida satu daunnya itu adalah 5/3x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4/3z kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian yang B, persamaan bidang yang membentuknya. Persamaannya itu adalah ini bidang xy itu berbentuk elips pada bidang yz saat z sama dengan 0. Kemudian persamaan xz-nya ini berbentuk hiperbola pada bidang xz saat y sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah persamaan dari yz-nya ini berbentuk hiperbola pada bidang YZ dan saat X-nya sama dengan 0. Nah, ini yang persamaannya adalah persamaan pertama yang dia berada di sumbunya, mengelilingi sumbu. Yang keduanya adalah persamaan di bidang XZ. Yang ketiga juga persamaan di bidang YZ, di mana keduanya sama-sama berbentuk hiperbola seperti gambar yang saya tunjukkan di slide sebelumnya. Nah, kita sudah membahas mengenai hiperboloida satu daun. Sekarang kita lanjut ke hiperboloida dua daun. Bagaimana sih dua daun? Apakah ada daunnya 2 buah atau bagaimana? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi hiperboloida dua daun itu bentuknya seperti berikut ini. Nah, bentuknya seperti apa ini ya? Seperti dua corong, seperti dua mangkok yang saling bertolak belakang ya. Nah, itu bentuk dari hiperboloida dua daun. Nah, hiperboloida dua daun juga memiliki persamaan umum. Nah, di mana persamaannya adalah seperti berikut: x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, kurang lebih seperti yang satu daun. Namun perbedaannya ada di koefisiennya. Ini hanya memiliki satu yang positif dan sisanya negatif. Kalau yang satu daun itu satunya negatif, sisanya positif. Nah, ini dia. Persamaan di atas juga mewakili permukaan yang disebut dengan hiperboloida dua daun dengan mengatur setiap variabel dengan sama dengan 0. Maka ideal persamaan. Nah, ketika persamaan ini merupakan persamaan para hiperbola yang berada di ruang dimensi 3. Nah, jejak x, y adalah elips. Nah, maka jejak x adalah elips, ya kan? X ini adalah elips. Nah, kita ini yang melingkar ini itu bentuknya elips nantinya yang ini. Nah, elips. Jika kita mengerti z dalam persamaan yang diberikan dengan nilai tetap z 0, maka akan diberikan persamaan. Nah, ini persamaan yang berikut akan diperoleh. Bagian-bagian terbentuk dari bidang x sama dengan x0 diberikan persamaan. Ini dia persamaannya. Kemudian hiperboloida dua daun juga memiliki persamaan lain, ya, tergantung di mana di sumbu mana dia berada. Kalau misalnya yang ini adalah positifnya adalah y, berarti dia berada di sini, satu di sini, satunya di sini. Nah, kalau yang ini adalah z-nya positif, berarti dia satu di bawah,
satunya di atas, tergantung di mana koefisiennya positif, maka di situ dia berada. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hiperboloida dua daun itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah persamaannya, bukan hanya memiliki satu buah koefisien yang positif, misalnya negatif. Yang kedua, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus. Nah, ini kan bentuk hiperbola nih, satu yang ini. Nah, ini kan. Nah, itu kenapa disebut dengan hiperboloida dua daun, karena dia memiliki dua buah bentuk hiperbola di sini. Nah, ini tiga jenjak berbentuk hiperbola pada bidang XZ dan YZ. Nah, XZ-nya XZ dan YZ dan XY. Nah, ini YZ dan XY. Tidak ada bentuk hiperbola pada bidang YZ karena tidak ada bidang di sini. Tidak ada. Nah, tidak meninggalkan jejak pada YZ-nya karena tidak ada sini, karena mereka berpotongan di sini. Mereka berpisah di sini, tidak menyentuh bidang YZ, maka dari itu tidak ada meninggalkan jejak pada bidang YZ. Sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Nah, ini kan. Kali ini yang positifnya adalah yang X seperti persamaan yang ini. Kalau nanti dia di depan dan belakang berarti yang koefisien positifnya adalah yang Y. Kalau dia di atas di bawah berarti koefisien yang positif adalah yang Z. Kemudian tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu. Nah, sumbunya adalah X dan tegak lurusnya berarti di sini adalah Z dan Y. Tidak ada jejak pada bidang koordinatnya karena mereka terpisah. Berbentuk dua buah corong. Nah, corong ya kan. Memiliki dua koefisien negatif pada persamaannya. Nah, ini contoh soalnya sama seperti yang satu daun tadi. Diketahui sebuah persamaan hiperboloida X kuadrat min 2Y kuadrat min 5Z kuadrat sama dengan negatif 5. Tentukan A. Persamaan hiperboloida dua daunnya, dan B. Persamaan bidang yang membentuknya. Langsung kita jawab. Pertama itu ada persamaannya sama seperti sebelumnya. Kita memastikan bahwa jelas kanan untuk bentuk menghasilkan 1, maka kita bagi semuanya dengan 5. Didapatlah persamaan berikut. Jadi persamaan hiperboloida dua daunnya adalah 1/3 X kuadrat dikurang 2/5 Y kuadrat dikurang Z kuadrat sama dengan 1. Kemudian persamaan bidang bentuknya persamaan XY-nya itu bentuk elips pada bidang XY dan Z sama dengan 0. Persamaan XZ-nya berbentuk hiperbola pada bidang XZ saat Y sama dengan 0, dan persamaan YZ-nya itu berbentuk hiperbola pada bidang YZ saat X sama dengan 0. Bisa juga kita katakan bahwa persamaan hanya bentuk dua persamaan, yang ketiga ini tidak ada. Kenapa? Karena ada dua koefisien negatif, berarti dia tidak ada meninggalkan jejak pada bidang YZ seperti yang kita bahas tadi. Di sini ada sedikit kekeliruan dalam menjawab soal. Ini tidak ada ini ya. Jadi jawabannya cuma ada dua ini, yang ketiga ini salah. Oke, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kilapnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan silahkan tambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.